Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bu Hesti. wabarakatuh. Pada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan amanah, yaitu wujudnya yang paling esensial adalah membersamai murid-murid kita untuk ke arah yang lebih baik, bisa menjadikan mereka memiliki bekal di kemudian hari. Pada yang kedua yaitu tentunya sholawat serta salam perlu saya sampaikan. Mari kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bu Fatikah selaku PP Program Guru Penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Jepara. Begitu juga Bu Hesti sendiri selaku guru mata pelajaran IPAS yang melakukan melakukan praktek mengajar kemarin, kunjungan kelas, supervisi kunjungan kelas itu. Nah, setelah melakukan supervisi kunjungan kelas pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, saya perkenankan ya Bu Hesti, saya menindaklanjuti kegiatan observasi kelas atau yang lebih terkenal dengan dulu namanya supervisi. Setelah saya mengamati panjenengan dalam kegiatan observasi di dalam kelas, pada hari ini perkenankan saya memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana catatan, tentunya Bu Hesti memiliki bagaimana catatan refleksi yang Bu Hesti bisa kemukakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kegiatan kunjungan kelas atau supervisi yang sudah panjenengan lakukan itu sebelumnya sudah jenengan bekali saya mengenai praobservasi, di mana itu memang sangat berarti bagi saya, Pak. Ketika kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran, kita sudah merencanakan sedemikian rupa melalui modul ajar atau RPP yang kita buat. Namun ketika pelaksanaan memang ada perbedaan sedikit dengan modul ajar. Untuk refleksi saya ketika kegiatan supervisi kemarin, saya melaksanakan kegiatan dengan model pembelajaran yaitu discovery learning dengan mengintegrasikan iptek dan juga menerapkan diferensiasi serta KSE dan budaya positif. Nah, pada saat penerapan pembelajaran itu saya mengalami kesulitan ketika memanajemen kelas. Ketika pembelajaran saya menggunakan iptek, tentu saja kita membutuhkan smartphone atau HP, di mana saya sudah merencanakan bahwa nanti per kelompok kita hanya membutuhkan 2 HP agar dalam kelompok tersebut ada dua media yang bisa digunakan anak, karena kita menggunakan praktikum virtual fisika dengan materi energi dan perubahannya. Kenapa menggunakan praktikum virtual kemarin? Agar anak itu kita sebenarnya membutuhkan alat yang besar untuk praktek, namun karena keterbatasan jadi saya memutuskan untuk menggunakan praktikum virtual dari simulasi PET di internet. Jadi kemarin kendalanya yang pertama adalah koneksi internet tentu saja. Namun dengan kendala-kendala itu saya dapat menyimpulkan bahwa KSE tersebut ternyata malah lebih bisa diterapkan di anak. Contohnya adalah anak itu bisa melaksanakan KSE kesadaran diri.
Jadi anak setiap kelompok itu mereka melaksanakan lembar kerja tersebut, praktikum tersebut dengan kondisi yang berbeda-beda. Saya berikan diferensiasi dengan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian kesadaran diri anak yaitu yang pertama mereka bisa mencari solusi dari masalah yang mereka temukan. Sebagai guru memang kita membimbing dalam kegiatan berkelompok, namun kita tidak secara langsung memberikan solusi kepada anak atas masalah yang mereka temui. Nah, dengan adanya masalah yang saya temukan, pertama koneksi internet, kemudian anak yang belum begitu ahli dalam praktikum virtual, mereka anak teknik yang sebenarnya lebih suka melihat secara langsung alat, namun ini saya berikan mereka informasi baru, ini loh ada virtual, jadi kalau kita tidak bisa berhadapan dengan suatu alat, kita juga bisa belajar. Mereka memang pertama melihat itu butuh waktu, kemudian mereka mempelajari LKPD yang saya bagikan juga. Ternyata memang waktu yang sudah saya rencanakan itu tidak bisa terlaksana dengan maksimal, tidak bisa sesuai. Karena kita 2 kali 45 menit untuk pembelajaran tersebut, sehingga sebenarnya untuk refleksi nanti mungkin akan saya buat untuk data yang diambil anak bisa lebih saya minimalisir, lebih saya sesuaikan gitu. Itu untuk proses pembelajaran, jadi anak bisa belajar kesadaran diri, kemudian dengan anak belajar iptek, dia juga bisa bertanggung jawab apakah yang saya tuliskan di LKPD itu jujur atau saya hanya melihat kelompok lain, atau oh saya sudah tahu jawaban sebenarnya tuh ini, tapi prakteknya mereka tidak sesuai, salah, prakteknya mereka tidak benar, tapi mereka tahu jawaban yang benar. Apa tanggung jawab yang mereka berikan ketika mereka menulis dalam LKPD? Sebenarnya refleksi saya sampai situ dulu Pak, itu dari segi saya. Kalau dari panjenengan mungkin ada sudut pandang lain? Ya, sementara saya setuju dengan apa yang jenengan ungkapkan ya. Ada beberapa refleksi, yaitu catatan bagi saya, yaitu berkaitan dengan koneksi internet. Ini memang menjadi sebuah catatan tersendiri. Kalau semua guru nanti sudah menggunakan IT sedemikian rupa, kalau pihak sekolah belum menyelesaikan hal-hal tersebut, nanti tidak bisa sejalan seiringan. Jadi terima kasih refleksi yang jenengan berikan, saya garis bawahi berkaitan dengan sarana prasarana. Untuk berkaitan dengan pengelolaan kelas, manajemen kelas, sebenarnya masih perlu ditingkatkan, tetapi menurut saya sudah diambang nilai kebaikan, karena jenengan menggunakan teknik diskusi dan penyelesaian masalah tadi. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya ya Bu Esti, walaupun Bu Esti tadi sudah sedikit banyaknya sudah memaparkan pada kegiatan refleksi, tolong disampaikan topik atau bahasan yang lebih spesifik mengenai materi panjenengan, atau topik bahasan yang lebih spesifik mengenai materi yang panjenengan sampaikan ke siswa. Yeah. Materi yang saya sampaikan ke siswa itu topiknya energi dan perubahannya, terutama yaitu perubahan energi dan pemanfaatan sumber energi alternatif. Jadi pada simulasi tersebut anak itu melakukan simulasi mulai dari sumber energi matahari, kemudian air, ada gerak dari angin, dan juga dari kimia, energi kimia. Nah, pada
simulasi tersebut anak dapat mengetahui perubahan energi karena pada virtual praktikum nanti ada simbol-simbol tertentu di mana anak dapat melihat oh ternyata dalam kegiatan sumber energi alternatif itu ada mengalami perubahan materi ini menjadi ini serta jumlah perubahannya itu seberapa. Ketika kita menggunakan kecepatan air sekian, berapa yang dihasilkan. Itu materi spesifik yang saya ajarkan kepada anak-anak. Sudah. Baik, Bu Hesti, sangat menarik sekali materi yang yang jenengan ungkapkan. Bu Hesti, sekarang pertanyaan saya yang karena jenengan sudah mengungkapkan materi. Setuju apa tidak? Kalau setuju, beri sebuah gambaran atau argumen jenengan kenapa jenengan bisa mengatakan setuju. Ini berkaitan dengan sekolah kita itu baru 9 tahun berdiri ya Bu Hesti. Kurang lebih 9 tahun. Nah, waktu pendirian pertama itu ada sebuah gagasan. Walaupun itu belum bisa dilaksanakan. Gagasan itu hampir sama dengan apa yang jenengan ungkapkan, yaitu kita membranding sekolah, walaupun jurusan kita hanya 2, tapi kita membranding sekolah, membuat sekolah itu memiliki ciri yang mungkin pada waktu itu 9 tahun yang lalu itu belum dipikirkan banyak orang, yaitu konsep sekolah mandiri energi. Karena sekolah baru menggunakan listrik PLN, tetapi kita berkeinginan memiliki sekolah mandiri energi yang sumber energinya adalah sinar matahari. Kalau jenengan setuju tidak berkaitan dengan hal tersebut? Kalau menurut saya setuju Pak, karena itu sesuai dengan kita bisa menghemat atau mengurangi pencemaran lingkungan juga dengan kita menggunakan cahaya matahari. Dengan adanya keputusan itu tentu kita harus memikirkan dari segala aspek, mulai dari pembuatannya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau pertanyaan jenengan tadi setuju atau tidak, saya setuju. Dan apabila memang nanti dalam berbagai diskusi kemudian kita bisa menyetujui, saya sangat mendukung kegiatan ini karena memang lagi-lagi kita berada di daerah di mana daerah kita daerah pesisir pantai yang suhunya memang lumayan tinggi, apalagi ketika musim kemarau seperti ini, dan ini bisa kita manfaatkan sebenarnya. Kita tahu pada sekarang juga kita menghadapi musim kemarau yang cukup panjang, dan banyak juga siswa maupun teman-teman guru juga bilang wah ini panas sekali akhir-akhir ini, suhunya sampai 35 derajat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya selain kita mengeluhkan hal tersebut, sebagai pendidik tentu kita bisa memikirkan dari sudut pandang lain, yaitu seperti yang tadi jenengan bilang, kita bisa memanfaatkan energi matahari. Tentu dengan sumber daya anak-anak kita itu saya yakin anak-anak juga sangat tertarik karena mereka itu Pak, sebenarnya kalau untuk praktek itu sangat tertarik mereka, apalagi dengan hal-hal yang mereka belum ketahui. Pasti mereka sangat tertarik dan berminat untuk melaksanakannya. Hanya kita nanti berikan teori bagaimana, kemudian pasti ada trial dan error juga. Sudah Bu Hesti? Oke, di sini satu lagi ya Bu Hesti. Terima kasih, kalau setuju nanti kita akan banyak diskusi dengan stakeholder yang ada pihak yayasan maupun teman-teman guru. Yang sekarang adalah mungkin rencana tindak lanjut Bu Hesti. Kalau tadi sudah sedemikian rupa jenengan sudah merefleksikan, mengungkapkan materi, sudah melakukan kegiatan di dalam kelas, pembelajaran di dalam kelas. Nah, rencana tindak lanjut yang Bu Hesti akan lakukan seperti apa sih? Terhadap
kelas saya atau terhadap apa, Pak? Pembelajaran jenengan yang mungkin tadi refleksi kan ada beberapa hal yang. Oke. Untuk rencana tindak lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya akan tentu lebih mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti akses internet tadi. Itu yang pertama. Kalau memang saya menggunakan akses internet. Kemudian saya akan lebih melihat, karena kita dua jurusan yang berbeda ya Pak, perkantoran dan teknik, dan mereka memiliki karakter yang berbeda tentu saja dari dua jurusan tersebut. Saya akan berusaha untuk memberikan mereka hal yang berbeda dari teknik dan juga perkantoran, karena memang seharusnya seperti itu. Kalau sebagian besar sekarang kan contoh matematika, teknik sama perkantoran secara real, secara soal apa kebanyakan sama. Namun kita tidak boleh seperti itu, harusnya berbeda. Bahkan dari prinsip diferensiasi satu kelas saja berbeda. Betul. Apalagi dalam dua jurusan yang berbeda. Itu nanti rencana tindak lanjut saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang berbeda. Pertama dari jurusan, kemudian di kelas tersebut tentu akan tadi kita mengetahui karakter anak yang berbeda-beda dengan sumber media pembelajaran yang berbeda-beda juga. Baik, terima kasih Bu Hesti akan menerapkan dan sangat menyadari adanya diferensiasi yang ada. Kalau kemarin Bu Hesti pernah menyinggung masalah TIFA ya. Ini kita juga akan tindak lanjuti. Tadi juga Bu Hesti pada materi yang dipaparkan, topik materi, anak-anak itu suka pada praktek. Nah ini juga menjadi catatan saya. Kebetulan di sini saya selain CGP juga pengambil kebijakan di sekolah. Nah kita bisa, Bu Hesti nanti sekolah kita bisa bertanya pada nelayan. Kalau dalam waktu yang agak dekat saya akan datang ke kantor kabupaten, di sana sudah memakai panel surya semuanya. Itu sistemnya bagaimana? Kalau di perahu-perahu nelayan itu ada panel surya yang ukurannya hanya 50 kali 50 persegi. Nah, itu nanti bisa dibawa ke sekolah, diamati oleh anak-anak. Sama Bu Hesti dalam pembelajaran, karena anak-anak juga tadi juga disebutkan diferensiasi, ada teknik dan ada perbedaan. Kalau anak teknik nanti banyak di prakteknya itu. Jadi mereka agak memahami tidak hanya sebuah teori saja atau membuka buku saja, tapi dia melihat alat langsung. Itu perubahan dari energi matahari ke sumber atau menjadi energi listrik. Itu. Terima kasih Bu Hesti atas kerjasamanya berkaitan dengan pasca observasi. Nanti kalau ada hal-hal lain bisa kita diskusikan di lain kesempatan juga. Terima kasih. Apabila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebagai observer terhadap jenengan Bu Hesti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.